Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi pecahan pada operasi pada pecahan desimal ya. Jadi nanti operasi pada pecahan desimal ini sama seperti dengan operasi pecahan ataupun bilangan bulat, yaitu ada pengurangan, penjumlahan, perkalian dan pembagian ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share-nya ya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat ya. Kemudian saya doakan kepada semua peserta didik saya ataupun kepada siapapun yang menyimak video ini, saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kita sudah membahas pada operasi pecahan atau desimal pada sebelumnya, kita juga sudah bahas ya. Kemudian bab pecahan ataupun materi-materi pecahan saya sudah bahas di materi atau video-video saya sebelumnya. Kali ini kita akan bahas adalah operasi pada pecahan desimal ya. Jadi perhatikan teman-teman semua, operasi pada apa? Pada pecahan desimal ya, pada pecahan desimal. Nah, teman-teman semua ya, kita ketahui bahwa operasi pada pecahan desimal, saya akan buat garis lagi di sini. Ya. Nah, operasi pada pecahan desimal, kita ketahui bahwa bilangan desimal adalah bilangan yang yang ditandai dengan sebuah koma ya. Misalnya seperti ini ya. Bilangan desimal ya. Contohnya apa? Misalnya contoh nih X-nya ya. Misalnya 8,23. Jadi bacanya bukan 23 tapi 23. Ataupun di sini misalnya ada lagi 0,00125 misalnya. Nah, ini adalah sebuah bilangan desimal. Kemudian ya, teman-teman, kita akan bahas di sini adalah yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal ya. Yaitu adalah pengurangan dan penjumlahan apa? Pecahan desimal atau penjumlahan desimal deh, boleh desimal. Nah ya. Nah, nanti kan kita bahas yang ini. Nah, pada pengurangan dan penjumlahan desimal intinya sama ya, teman-teman ya. Jadi untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan dalam bentuk desimal, tanda koma desimal diletakkan pada satu lajur. Jadi contohnya ini seperti ini nih. Contoh ya, saya berikan contoh. Jadi misalnya atau di sini jadi tanda koma itu, jadi untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan-bilangan dalam bentuk desimal, tanda koma desimal diletakkan pada satu lajur ya. Jadi contohnya seperti ini. Contoh misalnya ya. Contoh 1 misalnya, jadi 1,65 ya ditambah 12,76 misalnya. Maka penjumlahannya adalah 1. Jadi nanti letak koma itu kan biasanya kalau kita menjumlahkan jangan seperti ini 1,6. Jadi yang koma ini dalam satu lajur. Jadi seperti ini 1,65 tambah seperti ini 12, nah komanya di sini 76. Maka kita jumlahkan itu hasilnya adalah ini 3. Tetap ya, penjumlahan pada bentuk bilangan desimal itu sama dengan penjumlahan pada bilangan bulat pada umumnya ya. Cuman di sini ada tanda koma ya. Kemudian 5 tambah 6 itu adalah hasilnya 1 ya, di sini 1, kemudian kita tambahkan ke atas ya. Hasilnya berapa? 1 tambah 6 7, 7 tambah 7 4, koma di sini. Kemudian naik 1 ya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 14, maka hasilnya di sini adalah 14,41. Nah, seperti ini teman-teman ya untuk penjumlahan desimal. Gimana Pak kalau pengurangan ya? Ataupun dengan contoh yang lain misalnya ya.
Intinya atau contoh lain sekarang pengurangan deh. Yang kedua, misalnya kalau pengurangan gimana Pak? Nah, kalau pengurangan seperti ini misalnya 14,24 ya, atau 39,78 misalnya dikurangi 14,24. Nah, ini gimana? Sama. Jadi 39,78 dikurangi tadi 14,24 harus jajar ya. Ini koma jajar kurang. Maka hasilnya 2, 7 kurang 2 itu 5, 9 kurang 4 adalah 5, 3 kurang 1 2. Maka hasilnya adalah seperti ini, 25,52. Selesai ya. Pak, gimana kalau ada nggak minus? Ada, minus juga, koma minus. Misalnya nomor 3 deh, saya ambil nomor 3 misalnya 3,95 di sini. 3,95 dikurangi misalnya 8,64. Nah, ini seperti apa? Nah, kalau bentuknya seperti ini maka hasilnya adalah kita balik saja. Artinya 8,64 ya, seperti ini. Benar ya? Nah, dikurangi kita balik 3,95. Tapi hasilnya nanti nih negatif. Di sini kita kurang dan di sini hasilnya negatif. 4 kurang 5 9 ya, artinya 14. Ini sisa 5. 15 minjem 1 tambah 8, 15 kurang 9 itu 6, koma ini sisa 7. 7 kurang 3 itu adalah 4. Jadi hasilnya negatif 4,69. Selesai. Ya. Mudah ya teman-teman ya. Jadi kalau dikurang itu bentuknya seperti ini. Ada lagi Pak, misalnya kalau bentuknya itu adalah gimana kalau seperti ini. 4 misalnya nomor 4, saya akan berikan contoh nomor 4. Banyak misalnya 0,546 ditambah 0,835 dikurangi 0,927. Nah, ini gimana nih ya? Sama, ini juga harus kita tambahkan satu-satu dulu aja. Prosesnya berarti ini kesini dulu, kemudian dikurang ya. Jadi caranya adalah di sini ya, 0,546 ditambah 0,835, ini berapa hasilnya dulu? Ini 0, terus ini 8 ya. Ya kan? Terus ini adalah 3, ini 1,38338. Maka di sini adalah 1,380 dikurangi, ini 0 di belakang koma itu sebenarnya tidak ada artinya ya. Kalaupun jadi misalnya seperti ini 0,2000, cukup aja 0,2. Jadi 0 ini cuman tidak ada artinya, ya sudah ya, cukup 0,2 aja, jangan 0,20. Maka ini juga sebenarnya 1,380 ini hanya untuk membantu proses pengurangan ataupun penjumlahan nantinya. Maka di sini kurangi 0,835. Ini sama dengan di sini kita tulisnya ya teman-teman ya. 1, di sini ya. Ini di sini 1,380 kurangi 0,835. Nah, ini 5, sisa 7, 7 kurang 3 4 ya. Oke, 13 kurang 8 5. Maka di sini adalah 0, sisanya 0 kan? 0 kurang 0 0, 0,545. Jadi hasilnya adalah 0,545. Selesai ya. Udah ya, seperti itu. Nah, untuk pengurangan dan penjumlahan saya rasa cukup. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Sekarang kita akan ke materi selanjutnya, itu adalah perkalian dan pembagian apa? Perkalian bilangan dalam bentuk desimal, atau perkalian dan pembagian. Saya akan tulis ini. Perkalian dan pembagian. Bagian apa? Pembagian desimal deh, saya tulis. Nah, baik teman-teman, perhatikan ya. Saya akan buat garis lagi supaya lebih nyaman teman-teman ya. Nah, dah. Ya, perkalian dan pembagian desimal ini ya, itu sama dengan tidak beda jauh dengan perkalian pada bilangan bulat ataupun pecahan ya. Nah, contohnya ya, jadi kalau pada perkalian ini misalnya perkalian dengan 100 ya.
Saya ambil contoh sini. Contoh ya, misalnya 46,72 dikali berapa ya? 10 misalnya. Nah, ini kalau dikalian 10, 100, 1000, teman-teman tinggal komanya itu melangkah aja ke sini. Ke depan. Kalau dikali 10 berarti nolnya ada 1, melangkahnya 1. Maka 467,2. Nah, gimana Pak kalau 46 dikali 72 dikali 1000? Nah, kalau dikali 1000 berarti kan ini komanya ada 2, coret 02 kan, coret 02, maka 4672 sisa 01, tambahkan ke sini nolnya. Jadi 46.720 kalau 100.000. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Pak, gimana nanti kalau ada juga contoh yang lain, misalnya 46,72 dibagi 10. Nah, kalau dibagi 10 berarti komanya ke belakang 1. Maka di sini adalah 4,672. Gimana kalau 46,72 dibagi 1000 ya? Nah, kalau dibagi 1000 berarti di sini adalah komanya ada, ini kan saat kan di sini komanya di sini, berarti di sini 1 2 3 3, berarti di sini 0 lagi. Di sini ada 0. Nah, seperti ini. Berarti 0,04672. Seperti ini hasilnya ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu untuk pembagian dan perkalian. Kita ambil contoh yang lain ya. Itu untuk perkalian dengan 10, dengan kelipatan 10, 100 ya, atau 1000, 10.000 dan seterusnya. Untuk kelipatan 10 dengan cara menggeser tanda kanan, tanda koma ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan banyaknya angka 0, atau sesuai dengan pembagian maupun perkalian. Nah, gimana misalnya dengan yang lain? Contoh lain misalnya 6,4 misalnya, saya dikali ya di sini, dikali 1,38. Nah, teman-teman semua, artinya ini kan 64 per berapa? 10 kan, dikali 138 per 100. Seperti ini kan. Nah, artinya ini kan 64 kali 138 sekitar 8.832. Teman-teman bisa bisa dicek ya hasilnya. Kayak ini 10 kali 100 adalah 10.000 atau 1000 ya. Nah, maka hasilnya adalah 8,832. Kenapa 8,832? Di sini sudah teman-teman bisa lihat 1 2 3. Ini komanya kalau dijumlah itu ada 3 ya. 1 2 3. Maka di sini ada 3 pasti hasilnya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini satu tempat desimal. Ini kan satu tempat desimal ya, saya tulis. Satu tempat desimal ya. 4. Kemudian ini adalah 2 tempat desimal. Maka kalau dijumlah itu ada 3 tempat desimal pasti ya hasilnya ya. Begitu teman-teman ya. Mudah ya. Jadi dengan demikian bahwa banyak tempat desimal dari hasil kali ya. Di sini hasil kali nih ya. Bilangan-bilangan desimal diperoleh dengan menjumlahkan banyak tempat desimal dari pengalihan-ngalihan. Jadi teman-teman tidak usah bingung, kalikan saja 64 kali 138. Hasilnya pasti 8.832. Kemudian komanya di mana nih? Komanya itu tambahkan saja, di sini ada 1, di sini ada 2, berarti komanya 1 2 3, ada 3 di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk perkalian. Pembagian, jadi untuk pembagian itu sama seperti ini ya. Gimana Pak kalau pembagian yang jenisnya beda ya? Kalau jenisnya beda misalnya contohnya seperti ini. Misalnya 14 atau misalnya 4 berapa ya? Sebentar, saya ambil angka yang agak mudah teman-teman ya. Oke, misalnya 14.245, agak susah memang tapi tidak masalah. 14,245 dibagi 0,7. Nah, ini gimana nih? Ya. Ini gimana? Caranya mudah sebenarnya. Jadi kan 14,245 ya. 245 per 0,7 kan. Nah, supaya hilangnya 0 maka ini kita kan kalikan 10. Ini kali 10.
dikali 10, maka hasilnya adalah 142,45 per 7. Nah, hasilnya adalah ini 20,335 pas hasilnya. Ya. Jadi mudah teman-teman ya. Ataupun dengan ini untuk pembagian gitu aja, mudah aja. Jadi untuk pembagian itu supaya mudah, misalnya dikali berapa ya. Atau misalnya seperti ini udah susah lagi, misalnya contoh yang lain, misalnya 1,03248 ya dibagi misalnya 0,0112. Nah, gimana nih? Mudah ya teman-teman. Maka di sini adalah berapa tadi? 1,03248 per berapa? Per 0,012 kita kalikan berapa supaya ininya hilang. Nah, kita ngitung ininya dikalikan berapa. Cara mudahnya adalah ini kan 3 angka ya, 1 2 3. Jadi kita ngitungnya dari sini. 3, maka nolnya 3 adalah 1000. Kalikan 10, ini kali 1000. Nah, pakai hasilnya adalah ketika dikalikan 1000, maka ini akan menjadi, kan kalau dikali 1000 tadi, nah yang ini ya, maka akan berubah 1 2 3. Jadi maka di sini adalah 1032. Komanya pindah ke sini. Nah, 48 per berapa? Per 12. Kenapa 12? Karena saya ambil itu yang ini, yang penting pembaginya. Kalau udah hasilnya mudah seperti ini berarti 86,04 karena komanya ini ya. 2 angka di belakang koma ya, teman-teman ya. Dibagi aja semuanya seperti ini. Jadi dibagi, hasilnya dibagi 12. Abaikan dulu komanya, nanti setelah ada hasilnya 8604, kemudian ternyata 2 angka di belakang komanya tinggal simpan di sini ya. Nah, seperti itu ya. Itu untuk perkalian dan pembagian. Saya rasa mudah ya, cukup teman-teman ya. Untuk perkalian dan pembagian desimal ya, caranya sangat mudah sekali ya. Nah, kemudian saya sedikit akan bahas di sini tentang taksiran pada bilangan desimal ya, atau pembulatan pecahan desimal. Di sini adalah pembulatan deh. Saya akan bahas sedikit pembulatan pecahan apa? Desimal. Gimana teman-teman untuk membulatkan pecahan desimal? Caranya misalnya ya, untuk pembuatan pecahan desimal, perhatikan baik-baik, ini ada beberapa aturannya. Jadi untuk membulatkan bilangan sampai 1 desimal, perhatikan angka desimal yang kedua. Jadi teman-teman harus perhatikan angka desimal yang kedua. Misalnya nih, saya ambil contoh ya, 4,638. Nah ya, ini angka desimal yang kedua adalah 3. Misalnya aturannya saya akan bulatkan sampai 1 desimal misalnya ya, sampai 1 desimal. Maka akan 1 desimal atau 2 desimal deh, saya akan buatkan sampai 2 desimal. Maka angka desimal yang kedua adalah 3 kurang dari 5. Jadi ini 3 ya. Atau saya akan bulatkan, ini kan angka desimal yang kedua adalah 3. Jadi kurang dari 5. Nah, dihilangkan jadi 6, jadi kan di sini di depannya itu 8 ya. 8 itu berarti kan lebih dari 5. Jadi ketika dibulatkan, tanda pembulatan seperti ini teman-teman ya. Jadi perhatikan tanda pembulatan seperti ini. Jadi mendekati, bukan sama dengan. Jadi ketika dibulatkan jadi 4,638 itu masuk 64. Ini 2 angka. Gimana kalau teman-teman dibulatkan sampai 1 angka? Kalau 1 angka karena 4 ya, berarti dia hilang. Tidak nambah artinya hilang. Maka kalau dibulatkan ke 1 angka adalah seperti ini. 4,6 ya. Seperti ini. Gimana kalau dibulatkan ke 1 angka satuan misalnya? Maka jadi seperti ini, 5 ya. Jadi kalau angkanya 5 ya, di depannya angkanya lebih dari 5 itu dibulatkan ke naik ya. Kalau di bawah 5 itu 4 misalnya, itu akan turun ya. Seperti itu. Contoh lain misalnya saya akan buatkan contoh di sini adalah misalnya 5,70642. Maka akan dibulatkan, saya akan berapa nih?
Nah, maka di sini 5,704 ya. Sudah. Nah, kemudian dibulatkan lagi, ini kan 4 angka. Bulat 3 angka di belakang koma, 706 karena 4 ya. Kenapa? 4 itu tidak masuk ya. Nah, ketika saya bulatkan 5 dua angka belakang 7,1 karena 6 itu di batas 5 ya. Ya. Nah, ketika saya bulatkan lagi di sini maka 5,7. Ketika saya bulatkan lagi di sini adalah jadi 6 seperti ini ya. Pak, gimana kalau misalnya 4,5 ya, ini bulatkan kemana? Maka ini akan dibulatkan, atau 65 misalnya seperti ini. Nah, ini kita akan bulatkan kemana? Maka di sini akan saya bulatkan ke dua angka di belakang koma menjadi 4,5. Nah, ini gimana nih? Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk pembulatan pecahan desimal saya juga rasa udah paham ya. Jadi ketika angkanya 5 ke atas maka pembulatannya naik, ketika 5 ke bawah seperti 49 gitu kan, atau 4 sekian gitu kan, maka angkanya turun ya. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk fungsinya adalah untuk menaksir hasil perkalian dan pembagian bilangan desimal. Contoh ya, saya akan contoh di sini. Berikan contoh lagi. Nomor 1 misalnya adalah 11,8 dikali 10,2. Nah, ini hasilnya adalah ketika ditaksir ya, maka mudah sekali teman-teman ya. Contohnya ini kan kita akan bulatkan seperti ini ya. 11, maka ini udah jadi 11 ya. Ini 11 jadi berapa? 11,8 itu jadi 12 kita taksir. Ini 11,2 jadi 11. Jadi 10, bukan 11 jadi 10. Maka hasilnya adalah 120. Mudah ya. Ini ditaksir ke satuan ya teman-teman ya. Ya, ke pembulatan ke bilangan satuan. Jadi pembulatannya satuan. Nah, kemudian yang kedua, contohnya yang kedua, itu misalnya pembagian. Saya akan bagi misalnya di sini adalah 225, misalnya 225,12 dibagi 24,93. Nah, ini seperti apa nih ya? Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, artinya kita taksir dulu ya. Nah, di depan angka koma ini kan 9, di depan angka koma ini kan 1. Jadi kita abaikan yang 3 sama 2 ya. Maka kita taksir di sini 225 ya. Oh, 12. Jadi dia tidak naik. Dibagi 24,9. Oh, depannya 9, maka naik jadi 25. Nah, seperti ini hasilnya adalah 9. Mudah ya. Nah, fungsinya seperti ini. Ini kurang lebih ya, harusnya sama dengan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi demikian ya teman-teman ya. Ini juga sama, ini taksirannya ya, seperti ini. Oke, ini seperti ini. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini atau pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk teman semua dalam memahami operasi pada pecahan desimal, baik itu pengurangan, penjumlahan desimal, perkalian dan pembagian desimal, ataupun pembulatan pecahan desimal ya, untuk menaksir pembulatan satuan ataupun satu angka, dua angka, dan beberapa angka di belakang koma tersebut ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya ya. Kemudian jika ada kesulitan teman-teman, jika ada kesulitan dalam belajar matematika, silahkan hubungin saya atau bisa berikan di kolom komentar apa saja kesulitannya, silahkan ya. Mudah-mudahan apa saya yang sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk teman-teman saya yang kesulitan dalam belajar ataupun secara umum untuk seluruh anak-anak di seluruh Indonesia. Saya cukupkan, saya tutup dengan sebuah kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.